Andai kata Yesus turun dari salib, tidak jadi mati di kayu salib, semua manusia akan binasa karena dosa. Mereka nggak ngerti apa yang mereka inginkan. Mereka minta Yesus turun dari kayu salib, sama dengan artinya supaya tidak terjadi keselamatan bagi seluruh dunia. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oleh kuasa salib-Mu Tuhan, kami merasakan hidup kami diubah, disucikan untuk terus-menerus menuju kepada kesempurnaan. Kami menyadari Tuhan, kalau bukan karena Engkau, hidup kami sia-sia. Tapi karena Engkau, hidup kami menjadi berharga, berarti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Berikan kami firman-Mu yang membawa kami untuk hidup berkemenangan. Sebab kami tahu tidak ada yang lain yang bisa menjamin kemenangan kami kecuali Engkau sendiri. Mari Tuhan, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk dijadikan saluran berkat. Kami juga berdoa untuk menghancurkan segala tipu daya setan, kuasa gelap roh jahat, apapun menjadi pendakwa, penipu, kami tolak Engkau dalam nama Yesus. Oleh darah anak domba Allah ada kemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom, puji Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi kita sekaliannya. Dan tentu semua kita tahu bahwa hari ini menjadi hari besar bagi gereja Tuhan. Ya, sebab Paskah merupakan hari raya besar dalam Alkitab. Ya, ada 7 hari raya besar, saudara. Tapi ada 3 hari raya terbesar, saudara. Ya, itulah Paskah. Ya, yang menjadi hari raya yang sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan. Baik umat Tuhan dalam perjanjian lama maupun umat Tuhan dalam perjanjian baru. Sebab berbicara mengenai Paskah adalah berbicara tentang kelepasan. Kelepasan umat Tuhan ya dari Mesir kalau dulu ya. Kalau sekarang tentu kelepasan umat Tuhan dari dosa dan dunia ya. Saya menyampaikan tadi malam firman Tuhan merupakan malam berjaga-jaga. Malam Paskah itu dalam Alkitab malam berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab malaikat maut sedang mengancam kehidupan orang-orang Mesir. Ya, kenapa mereka terancam, saudara? Karena mereka tidak memiliki tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Ya, sehingga setiap rumah-rumah di Mesir pada malam itu mengalami kematian kecuali rumah orang Israel. Sebab ada tanda darah. Sehingga maut tidak bisa menyentuh. Namun saudara, di tengah-tengah maut itu sedang merajalela
menghantam kehidupan rumah-rumah orang Mesir. Umat Tuhan dikeluarkan. Ya, saya sampaikan tadi malam, ya, umat Tuhan justru keluar ketika saat Mesir sedang mengalami penghukuman yang besar. Ini juga gambaran perjalanan gereja zaman akhir. Saat dunia mendapatkan penghukuman yang besar, gereja Tuhan akan segera diangkat Tuhan, diloloskan Tuhan. Ya, dalam istilah kitab Wahyu disebut, ya, keluar dari kesusahan yang besar. Ya, saat kapan kita keluar dari kesusahan besar? Saat dunia sedang mengalami hukuman. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini, sepertinya Tuhan sedang menyatakan penghukuman kepada dunia. Supaya dunia tahu, dunia sadar, ya, bahwa, ya, yang kita cari, yang kita harus miliki adalah kehidupan kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, ya, saya tidak tahu apakah penghukuman ini akan diperpanjang sama Tuhan. Ya, tadi saya katakan Tuhan sedang mengingatkan kita bagaikan jam beker. Ya, selama orang itu belum bangun, beker itu akan terus berbunyi. Ya, tapi kalau orang itu bangun karena terbisingkan oleh suara jam beker, maka segera dia akan bangun dan mati, atau beker itu akan dihentikan. Ya, dunia sedang diperingatkan oleh Tuhan hari-hari ini. Ya, saya tidak tahu berapa lama lagi saudara dan saya mengalami masa-masa yang sangat-sangat susah ini. Ya, tentu saudara lebih susah kalau diperpanjang sama Tuhan. Ya, pakar-pakar epidemiologi mengingatkan dunia, pandemi ini tidak ada yang bisa selesai langsung, ya, di bawah 5 tahun, tapi 5 tahun ke atas, bahkan mungkin akan mencapai 10 tahun. Ya, apa yang Anda bisa perbuat kalau pandemi ini terus masih belum berhenti, saudara? Ya, tentu saudara, kita sedang Tuhan ingatkan untuk mempersiapkan diri. Ya, jangan sampai kita mati di luar Tuhan. Ya, jangan sampai kita mati di luar kehendak Tuhan. Ya, oleh sebab itu, dalam ibadah Paskah ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, ya, siapapun saudara, mari kembali untuk memperhatikan firman Tuhan. Dan tema khotbah saya dan tujuan khotbah saya dalam ibadah Paskah ini adalah mengajak jemaat untuk memiliki pandangan yang benar terhadap salib Kristus. Memandang Yesus Kristus yang mati tersalib dengan benar. Ya. Makanya Alkitab membuat cerita yang jelas. Ada beberapa pandangan yang salah terhadap Yesus Kristus yang sedang tersalib di Golgota. Dan saya lihat pandangan-pandangan yang salah itu merupakan kebodohan fatal. Ya. Sebab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 berkata, 1 Korintus pasal pertama ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya, terus. Tetapi bagi kita
yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya. Pemberitaan salib tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan sampai hari ini banyak orang belum memahami kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Sampai hari ini masih banyak manusia bertanya, kenapa Tuhan itu rela jadi manusia? Sampai hari ini masih banyak pertanyaan, kenapa Tuhan itu mau mati? Kalau dia Tuhan, kenapa mati? Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, justru inilah rahasia yang Tuhan mau ungkapkan melalui Kristus kepada kita. Tentang di mana dia firman menjadi manusia dan ditetapkan oleh Bapa di sorga harus mati. Alkitab mencatat dia memang datang untuk mati agar kehidupan kita terselamatkan. Dan Alkitab mencatat dalam suratan Petrus, 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Terus Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. jadi Tuhan Yesus Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Mati untuk orang yang tidak benar. Kalau mati untuk orang benar banyak yang mau. Tapi mati untuk orang yang tidak benar, untuk orang berdosa, siapa yang mau? Dan sekaligus dia rela dibunuh. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus bukan mati sakit, saudara. Tapi menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Ini satu kebenaran yang perlu saudara dan saya renungkan. Biar kita dapat memandang Yesus Kristus yang tersalib itu dengan benar. Dalam Alkitab ada 3 golongan orang yang memandang Yesus Kristus yang tersalib itu. Golongan yang pertama, golongan
golongan orang banyak. Golongan yang lewat saat Yesus tersalib. Orang lewat, saudara. Kalau saudara memperhatikan Matius 27 ayat yang ke-39 dimulai. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Lewat menghujat Tuhan. Sambil geleng-geleng kepala. Kenapa mereka geleng-geleng kepala? Coba terus. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Iya. Mereka menggeleng-gelengkan kepala saat menyaksikan Yesus tersalib. Dan di salib itu ada tulisan. Apa tulisannya? Ayat 37. 37. Ya. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Mereka geleng-geleng kepala. Kok Raja orang Yahudi dihukum? Dengan salib. Sebab salib itu adalah berbicara hukuman untuk orang terkutuk. Makanya Alkitab mencatat, terkutuklah orang yang tergantung, yang digantung di atas kayu salib. Raja orang Yahudi matinya disejajarkan dengan penjahat yang terkutuk. Orang yang lewat ini tidak memahami makna salib. Mereka juga berkata, apa katanya? Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Karena mereka tidak mengerti rencana Tuhan. Andai kata Yesus turun dari salib, tidak jadi mati di kayu salib, semua manusia akan binasa karena dosa. Mereka nggak ngerti apa yang mereka inginkan. Mereka minta Yesus turun dari kayu salib, sama dengan artinya supaya tidak terjadi keselamatan bagi seluruh dunia. Hanya Yesus, anak domba Allah, yang mampu menghapus dosa seisi dunia. Kalau dia tidak jadi mati tersalib, mati sebagai anak domba Paskah, mati sebagai juru selamat dunia, apa tidak binasa semua manusia ini? Makanya Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29 tegas berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia." Dosa dunia. Ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan manusia.
yang harus diselesaikan oleh Yesus Kristus adalah persoalan dosa. Tapi orang yang lewat ini minta Yesus untuk turun dari salib. Berarti meminta untuk dibatalkan penyelamatan yang tersedia di dalam Yesus. Sebenarnya ini adalah keinginan setan. Hanya setan yang menginginkan supaya batal keselamatan. Setan saja yang ingin jangan terjadi penyelamatan terhadap orang berdosa. Ini permintaan yang konyol, saudara. Lewat sambil geleng-geleng kepala. Orang-orang yang tidak mengerti makna salib, geleng-geleng kepala, sekaligus menghujat, merendahkan korban Kristus. Saya selalu berkata, kenapa orang tidak serius ikut Tuhan? Karena tidak ngerti makna salib yang sesungguhnya. Kenapa orang mampu tidak beribadah? Kenapa orang mampu tidak mengambil keputusan melayani Tuhan? Saya mau katakan karena tidak memahami makna salib yang sesungguhnya. Sebab kalau berbicara tentang salib, tentang kematian Yesus Kristus, adalah berbicara tentang kehidupan kita. Anda dan saya hidup karena Dia rela mati. Amin. Kalau Dia tidak rela mati, kita yang mati. Jadi kalau saudara ngerti makna salib, saya yakin kita akan ngerti hidup kita ini karena siapa. Kita akan ngerti hidup kita ini untuk apa. Kita ngerti. Kita hidup bukan karena kita lagi. Tapi kita hidup karena Dia yang memberi hidup untuk kita. Makanya Paulus itu serius melayani Tuhan. Serius beribadah. Rela menderita. Karena dia mengerti dia hidup itu bukan dia lagi. Maka dia memproklamirkan Galatia 2 ayat 20. Itu pengakuan Rasul Paulus tentang hidupnya. Dia katakan di sini apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kalau Yesus tidak ada dalam hidupnya, Dia sudah mati. Maka dia katakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang dimiliki Paulus karena Kristus hidup di dalam hidupnya. Karena dia menganggap dia sudah mati.
Dalam Efesus pasal 2 ayat 1, saudaraku, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dulu kita juga sama. Dan kalau kita diberi kesempatan hidup karena Yesus sudah mati, sebenarnya hidup yang kita hidupi sekarang bukan milik kita lagi. Hidup yang kita hidupi sekarang seharusnya kita sadar, hidup yang kita miliki sekarang adalah karena Dia yang memberikan, Dia menggantikan. Kalau saya dan saudara sadar hidup yang saudara miliki hari ini karena Dia sudah mati untuk saudara, saya yakin tidak ada yang bermain-main lagi tentang Tuhan. Tidak ada lagi yang ogah-ogahan dalam ibadah dan pelayanan. Tidak ada lagi yang berat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang berat berkorban apa saja. Kalau dia sadar hidup yang dia hidupi sekarang ini bukan dia lagi. Pasti serius, saudara. Tapi kalau saudara hanya sebagai orang yang lewat, ada banyak orang Kristen numpang lewat. Orang Kristen numpang lewat itu hanya menonton tapi tidak memahami rencana Tuhan di dalamnya. Nonton aja. Bahkan menyuruh Tuhan turun dari salib supaya digagalkan, dibatalkan keselamatan. Makanya jangan orang Kristen numpang lewat. Anda harus jadi orang Kristen di dalam kehendak Tuhan. Ngerti kehendak Tuhan. Kalau lewat itu kan sepintas lalu, ibarat begini. Lihat salib. Itu ya. Kekristenan bukan numpang lewat, saudara. Kekristenan harus memiliki kepastian keselamatan. Jangan hanya lewat saja. Tahun demi tahun lewat. Melewatkan ibadah tanpa pengertian yang benar. Melewatkan kesempatan tanpa bertanggung jawab. Saya seringkali mengingatkan kita dengan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ada waktunya katanya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada waktunya Anda tidak berdaya lagi. Termakan usia. Dihambat oleh kesehatan. Saya aja melihat kayak Pak Hutapea sekarang ada di rumah sakit. Karena pembuluh darahnya pecah. 6 titik. 3 di sebelah kanan,
3 di sebelah kiri. Tapi puji Tuhan, saya lihat dia masih sadar dan masih bisa berjalan. Saya membayangkan kalau kita sudah tidak berdaya lagi, gak bisa ngomong lagi, gak bisa jalan lagi. Mau apa, saudara? Baru mau memuji Tuhan, mulut dah bengkok. Baru mau datang ibadah dengan dipopong, dengan diangkat. Baru mau berjanji akan berkorban, nggak bisa cari duit lagi. Maka saudara jangan sia-siakan kesempatan beribadah, kesempatan melayani, kesempatan berkorban, kesempatan memberi, kesempatan Anda punya uang, jangan sia-siakan. Ada waktunya nanti saudara tak berdaya lagi. Hidup ini ada musimnya. Tapi saya sangat tergugah dengan lagu itu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat untuk keluarga. Sudah jadi berkat untuk gereja. Sudah jadi berkat untuk orang lain. Anda nggak nyesal hidup kalau sudah sempat jadi berkat. Kapanpun Anda dipanggil Tuhan, Anda tidak akan menyesal karena sudah sempat jadi berkat. Sudah ada yang diingat Tuhan. Sudah ada yang diingat keluarga. Sudah ada yang diingat orang lain yang pernah kita tolong. Sudah ada buah pelayanan. Makanya jangan sampai tidak jadi berkat. Jangan menyakiti hati Tuhan. Dan selalu saya katakan kepada jemaat, jangan menyakiti penggembalaan. Anda rugi besar kalau Anda menyakiti. Belajar untuk menyenangkan Tuhan. Belajar untuk berbuat baik kepada keluarga dan kepada orang lain. Biar ada yang diingat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Harus bagaikan pohon yang berbuah, yang dapat dinikmati. Jangan seperti rumput duri. Yang hidupnya selalu menyakiti. Menusuk.
menyakitkan, saudara. Sekali lagi, golongan pertama, golongan lewat menghujat dengan menghina, bahkan meminta Yesus untuk turun dari salib. Karena gak ngerti salib itu, kematian Yesus itu sebenarnya menyelamatkan hidupnya. Golongan yang kedua, golongan yang sepertinya rohani, tapi juga meminta Yesus untuk menurunkan diri dari salib. Itu ayat 41. Matius pasal 27 ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat Iya, terus. dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Terus. orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ini golongan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua. Ini golongan yang terbiasa berada di bait suci. Ini golongan rohaniawan, saudara. Ini kelompok golongan orang-orang yang merasa dirinya benar. Apa komentar mereka? Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Dia tidak percaya bahwa Yesus yang tergantung di kayu salib mati adalah untuk dia. Merasa tidak membutuhkan pengorbanan Yesus. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya benar. Kalau saudara merasa dirimu benar, Anda tidak memerlukan pengorbanan Yesus. Anda tidak akan pernah tahu nilai Paskah. Tapi karena saudara merasa hidupmu tidak benar, dia rela mati untuk orang yang tidak benar. Orang imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua ini merasa lebih benar dari Yesus Kristus. Dan mereka mau percaya kepada Tuhan kalau melihat mujizat. Dan kami akan percaya kepadanya. Baiklah ia turun dari salib itu. Mereka baru mau percaya kalau Yesus mampu melakukan hal yang ajaib. Banyak orang Kristen model begini. Aku mau percaya kalau kulihat sembuh. Aku mau percaya kalau kulihat jadi kaya.
Aku mau percaya kalau aku makmur. Sampai hari ini banyak orang Kristen model begitu. Mau percaya kalau melihat keajaiban-keajaiban. Saya mau katakan kalau Anda percaya hanya karena melihat keajaiban-keajaiban, Anda belum mengerti tentang makna salib. Tapi kalau saudara memandang salib adalah kebutuhanmu, keselamatanmu, dosamu diampuni, engkau butuh belas kasihan Tuhan lebih daripada hal-hal yang ajaib. Lebih dari mujizat, lebih dari harta. Baru Anda tahu nilainya salib. Saya seringkali orang minta doa sama saya, Pak Gembala, saya akan jadi Kristen kalau saya sembuh. Dalam hati saya, orang yang seperti ini tidak perlu ditolong. Sebab dia hanya mencari kesembuhan. Tapi kalau dia bilang, Pak Gembala, saya sekarang sudah percaya dosaku telah diampuni. Hidupku telah diubah. Oh, betapa senangnya Tuhan melihat kepercayaan yang model demikian. Mau senang, mau miskin, saya siap. Saya percaya dan mengasihi Tuhan. Itu orang yang ngerti maknanya salib. Kalau jadi orang Kristen tawar-menawar, kalau saya diberkati, saya akan setia. Anda setia karena berkat, bukan setia karena pengorbanan Tuhan. Coba belajar setia karena menghargai pengorbanan Kristus. Dahulu saya sudah mati, sekarang aku hidup karena Tuhan. Betapa senangnya Tuhan melihat pengakuan saudara karena mahalnya korban Kristus. Sekarang banyak di seluruh dunia, sekarang gereja-gereja selalu menawarkan intinya berkat. Tapi kalau kita mau berbicara tentang keselamatan, intinya belas kasihan Tuhan. Intinya pengampunan dosa. Makanya banyak orang masuk gereja yang dikejar bukan keselamatan, yang dikejar berkat-berkat. Yang dikejar keajaiban-keajaiban, maunya lebih dari dukun lagi. Sembuh. Maka kan banyak sekarang orang-orang Kristen menjadikan pelayanan lebih dari dukun. Karena yang mereka cari bukan keselamatan. Kalau udah selamat, di dalamnya ada kesembuhan. Amin. Di dalamnya ada mujizat. Percaya saudara,
Kalau dosamu sudah diampuni, doamu akan didengar Tuhan. Kalau dosamu sudah dibereskan, hubunganmu dengan Tuhan akan mantap. Sorga terbuka untuk engkau. Dan dari sorga ada berkat di atas segala-galanya. Dan yang dari sorga itu semua yang tertinggi. Makanya kalau saudara mau mantap, berikan kesempatan Yesus membuka pintu sorga untukmu. Akses ke sorga itu yang lebih penting. Kalau yang dari sorga itu sudah turun menolong engkau, segala sesuatu beres. Haleluya. Namanya yang dari atas. Kalau yang dari bumi menolong engkau, aduh, tak ada apa-apanya itu. Kenapa tidak meminta pintu sorga terbuka? Ada lagu lama. Pintu sorga telah terbuka bagimu, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu sorga telah terbuka bagimu, rasakan kuasa Allah turunlah. Kalau pintu sorga telah terbuka, akses ke sorga. Yakub pernah tidur dan bermimpi. Akses sorga telah terbuka kepadanya. Ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dia melihat malaikat Tuhan turun naik lewat tangga itu. Dia melihat akses ke sorga, jalan ke sorga sedang terbuka. Dia kagum terhadap itu. Sampai dia bertekad, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain tidak bukan adalah rumah Tuhan. Kalau akses ke sorga telah terbuka, tangga telah ada naik ke atas dan bisa turun. Itu hal yang dahsyat. Dan diakui oleh Yakub, ini adalah pintu gerbang sorga. Dia bertekad ingin mendirikan rumah Tuhan. Kalau akses saudara ke sorga telah terbuka, semangat, kagum akan Tuhan, semangat beribadah, semangat melayani. Karena akses ke sorga telah terbuka. Waktu Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, tirai bait suci terbelah dua. Akses ke ruangan Maha Kudus sedang terbuka. Kalau akses ke ruangan Maha Kudus sedang terbuka, maka orang-orang yang di ruangan suci dapat melihat skina glory kemuliaan Tuhan di ruangan Maha Kudus. Yesus yang tersalib itu, yang mati di kayu salib itu, telah membuka akses ke situ. Tapi imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua tidak mau percaya. Mereka
mau percaya kalau Yesus menurunkan dirinya dari kayu salib. Itu kepercayaan yang tidak benar. Kalau Anda percaya hanya karena melihat mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban, iman saudara adalah iman yang salah. Iman yang benar adalah ketika saudara melihat kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup. Haleluya. Kasih Tuhan itu luar biasa. Saya mengajar dalam tabernakel. Peti perjanjian itu ditutup dengan peti, dengan tutup pendamaian. Dalam bahasa lain disebut mercy seat, tahta belas kasihan. Dari sinilah Tuhan berbicara. Dari atas tutup pendamaian ini Tuhan bicara, berfirman. Kalau Tuhan berfirman, yang paling kita butuhkan adalah kasih karunia-Nya, belas kasihan. Kenallah Tuhan itu penuh belas kasihan. Jangan cari yang lain-lain dulu. Kasih-Nya Tuhanlah yang pertama kita perlukan. Belas kasihan Tuhanlah yang pertama harus kita rebut. Supaya kita hidup. Kita hidup karena anugerah. Haleluya. Jangan seperti imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua, merasa tidak membutuhkan Yesus mati di kayu salib. Tidak membutuhkan pengorbanan Tuhan. Karena mereka merasa diri mereka benar. Orang lain dia selamatkan. Ini kan menghakimi. Orang yang merasa dirinya benar, kerjanya hanya menghakimi orang aja. Tidak bisa memandang orang lain. Adalah orang-orang yang harus dikasihi. Ini sama dengan mereka ini. Orang lain ia selamatkan. Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ini kan orang-orang ini kan merasa sudah selamat. Tanpa Yesus pun mereka merasa selamat. Tidak menghargai salib Tuhan pun mereka merasa selamat. Ini tipe imam-imam kepala ahli Taurat dan tua-tua. Ini tua-tua ini sudah merasa senior. Merasa lebih tahu, merasa lebih rohani, saudara. Itulah kelompok tua-tua. Tapi apa sikap hidup mereka? Mereka justru meremehkan keselamatan. Ini banyak orang meremehkan keselamatannya. Dengan tidak setia beribadah. Itu sebenarnya dia sedang meremehkan keselamatannya. Dengan tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dengan tidak merendahkan diri kepada Tuhan. Dia sedang meremehkan keselamatan.
Kalau Anda orang yang sudah diselamatkan, engkau tidak akan pernah meremehkan baik ibadahmu maupun pelayananmu. Menjadi sangat berarti, sangat berharga. Waktu semacam ini pun jadi sangat berharga bagi orang-orang yang menghargai keselamatan. Paskah semacam ini, saudara dan saya beruntung ini. 2 hari yang lalu Bapak Rohani saya menelepon saya. Saya tanya Om, bagaimana ibadah di sana? Aduh anakku, katanya, sama sekali tidak boleh beribadah seperti ini. Saya tanya lagi, Om, kira-kira bulan September kita fellowship enggak? Ke Favema. Dia bilang, kita lihat, kita doakan. Belum ada kepastian. Lalu dia tanya, bagaimana kalian di sana? Saya bilang, kami sudah mulai beribadah. Sudah mulai tatap muka. Ini saudara, kesempatan Paskah ini bisa duduk di tempat ini. Ini anugerah Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak mengerti makna salib lah yang tidak menghargai kesempatan semacam ini. Coba ngerti. Untung besar kita. Di beberapa tempat sampai hari ini belum bisa melakukan ibadah semacam ini. Gereja-gereja besar pun harus membatasi jemaat dengan jumlah yang sangat terbatas. Harus mengikuti protokol kesehatan. Kita ini masih Tuhan kasih jaraknya bahkan lebih dari 1 meter, saya lihat ini ke samping. Masih bisa jaga jarak kita. Memuji dan menyembah Tuhan. Bukankah ini anugerah Tuhan? Belas kasihan Tuhan. Di banyak tempat ibadah Paskah ini tidak bisa dirayakan. Tapi kita bersyukur masih Tuhan kasih kesempatan. Haleluya. Haleluya. Saya pun bersyukur dapat melayani saudara. Dalam keterbatasan. Saya tidak seperti dulu lagi, saudara. Fisiknya seperti dulu masih 10 kali ibadah bagi saya belum ada apa-apanya. Tapi belakangan ini ibadah pagi sampai malam sudah menjadi pergumulan bagi saya pribadi. Dari mulai jam 7 pagi tadi, sebentar sampai malam, kami harus melayani, memberitakan firman Tuhan. Di tengah-tengah fisik yang mempunyai pergumulan, saya bersyukur Tuhan kasih kesehatan. Saya bersyukur
1-2 minggu yang lalu, saya dicek saudaraku saat mau disuntik vaksin. Tiba-tiba gula saya itu normal. 140-an, saudara. Sampai hampir kayak kurang percaya. Sampai saya bilang sama dokternya, cepat-cepat suntikan. Kenapa, saudara? Saking sukacitanya saya. Selama ini belum pernah segitu. Sudah puasa pun masih 180-an. Ini saya nggak puasa. 148, saudara. Dalam hati saya, oh mujizat Tuhan. Yang sehat-sehat seperti Yohanes ini, disuruh dokter pulang. Saya yang selama ini bergumulan, malah lolos. Bukankah itu mujizat Tuhan? Pertolongan Tuhan. Semakin saya semangat melayani Tuhan. Berarti masih ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Masih banyak telinga yang ingin dengar pengajaran ini. Dan mulai bulan depan, kami sudah bertekad kembali melayani keluar dari Batam. Walaupun durasinya dikurangi, jadwal pertemuannya dikasih lebih singkat dibanding waktu-waktu yang lalu. Tapi saya bilang, Tuhan, oke Tuhan, saya bersedia kembali menyampaikan firman Tuhan di tempat-tempat saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Sudah setahun terhenti, saudara. Tapi saya yakin ke depan, sisa-sisa yang masih Tuhan izinkan, paling tidak ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Yang tersisa, hamba Tuhan yang tersisa, yang lainnya nggak tahu mau kemana. Tapi paling tidak yang sisa-sisa itu perlu kita tolong. Jemaat yang tersisa, ini puji Tuhan saudara, masih gini banyak yang tersisa. Saya kira sudah sekian banyak terbang karena tidak tahan uji. Ternyata mayoritas tahan uji. Beri tepuk tangan dong sama Tuhan dulu. Tahan uji saudara melewati kesukaran ini. Tidak murtad, tidak meninggalkan Tuhan. Tidak kecewa kepada Tuhan walaupun Anda harus mengalami kekurangan-kekurangan. Secara lahiriah mungkin merosot. Pendapatan saudara merosot, keuangan saudara merosot, mungkin hal-hal lain merosot. Tapi secara batiniah saya yakin Tuhan sedang membaharui kita semua. Haleluya. Kemerosotan secara lahiriah tidak bisa menghalangi kita dalam kemajuan rohani kita. Dan saya lihat oleh kemurahan Tuhan, saudara masih bertahan dalam pengikutan saudara kepada Tuhan. Jadi golongan yang kedua ini, golongan yang merasa dirinya benar sehingga merasa tidak membutuhkan salibnya Tuhan. Tapi saya mau mengajak saudara melihat golongan yang terbaik. Golongan orang-orang yang memanfaatkan
kesempatan. Walaupun di detik-detik terakhir hidupnya. Tinggal nunggu mati. Tapi dia gunakan kesempatan. Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23. Saya mengajak saudara melihat ya. Ayat yang ke-32 dulu dimulai. 32. Ya. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Sedang digiring untuk dieksekusi mati. Dua orang penjahat. Tapi kalau saudara lihat, coba ayat 33. 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, terus mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dua penjahat itu ditempatkan di sebelah kanan Yesus, yang satu di sebelah kiri Yesus. Terus Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Iya. Saudara, Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Yang mengolok-olok dia. Yang menghujat dia. Tuhan berdoa agar mereka diampuni. Dan saudara perhatikan ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Wah, ini kelewatan ini. Tinggal nunggu mati masih menghujat Tuhan. Tinggal nunggu mati tidak berubah pandangannya terhadap salib Tuhan. Jadi saya melihat tidak semua orang yang tinggal nunggu mati itu bertobat, belum tentu. Umur sudah di sini. Nyawa telah di sini. Belum tentu berubah, saudara. Ini masih menghujat Tuhan. Masih tidak mengerti tentang keselamatan. Masih tidak mengerti makna salib. Tapi pandangan penjahat yang satu lagi, ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Iya, terus ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia mengenal Yesus Kristus di saat ujung-ujung hari kematiannya. Dia sadar siapa Yesus itu. Yesus itu tergantung di kayu salib bukan karena salahnya. Inilah orang yang mengerti makna salib. Yesus yang tergantung di kayu salib itu bukan karena dosanya, tapi dia rela tergantung, rela mati supaya orang lain yang berdosa diselamatkan lewat kematiannya. Maka Yesus menanggapi orang ini dengan benar. Orang ini sadar kita memang selayaknya dihukum.
Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Cara pandangannya berbeda dengan orang yang lewat. Dengan imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Juga pandangannya berbeda dengan penjahat yang lain. Kalau orang sadar, pandangannya berubah. Pola pikirnya berubah. Mindsetnya berubah. Kata-katanya pun berubah. Saudara, kalau kita berubah karena korban Kristus, semua berubah. Bukan saja pandangan kita berubah, kata-kata kita pun berubah. Aku yang salah. Kan begitu ini. Kita memang selayaknya dihukum. Kenapa seringkali kita tidak dipulihkan Tuhan? Karena kita merasa bukan kita yang salah. Padahal kita yang salah. Kita lemparkan kesalahan itu lagi kepada orang lain. Sehingga kita tidak mendapat pengampunan. Coba kita berkata, aku yang salah Tuhan. Aku yang memerlukan pengampunanmu. Aku yang memerlukan jamahanmu dan keobahanmu. Dengan cepat Tuhan akan jamah kita. Seringkali kita yang lemah. Kita yang tidak setia. Tapi kita kambing hitamkan orang lain. Gara-gara dialah aku begini. Orang yang rohani tidak begitu konsepnya. Orang yang mau berubah bukan begitu. Aku yang perlu diubah. Aku yang salah. Aku yang perlu bertobat. Aku yang perlu korban Kristus. Kalau saudara mau lihat pemulihan, jangan coba salah-salahkan orang lain. Jangan salahkan suamimu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan anak-anakmu, jangan salahkan temanmu, jangan salahkan jemaat yang lain. Engkau yang harus mengaku dosamu. Ini enggak. Gara-gara suamiku lah aku begini. Gara-gara istriku lah begini. Gara-gara saudaraku lah begini. Tidak. Anda akan segera dipulihkan. Kalau saudara bisa menyadari seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus ini. Sudah selayaknya kita dihukum. Dia sadar. Yesus tidak layak dihukum. Tapi dialah yang layak dihukum. Anda sadar, saya sadar, kita yang harusnya digantung di kayu salib karena dosa kita. Tapi Tuhan mengambil posisi kita. Dia gantikan posisi kita dengan posisi dirinya. Supaya kita diselamatkan dan hidup. Haleluya. Sadarkah saudara, Tuhan geser saudara. Ibarat begini, sana kau, aku yang gantikan engkau. Dia geser saudara dari salib itu. Anda yang harusnya tergantung di situ, tapi dia geser kita, dia gantikan dengan dirinya. Ini ibadah Paskah saudara. Harus jelas cara kita memandang kepada salib Tuhan.
Dan akhirnya saudara, orang ini memiliki perkembangan rohani yang dahsyat. Dia tidak saja mengenal Yesus Kristus yang tersalib itu sebagai juru selamat, tapi pengenalannya cepat berkembang walaupun umurnya tinggal singkat. Bagaimana pengenalannya? Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus belum mati, belum bangkit. Tapi orang ini sudah percaya Yesus yang akan datang sebagai raja. Dia sudah percaya Yesus yang datang sebagai raja itulah mempelai pria sorga. Mata rohaninya langsung berkembang melihat Yesus Kristus. Ini seringkali kita diajar dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Tapi mata rohaninya tetap gitu-gitu aja. Bahkan merosot. Bahkan ada yang meninggalkan pengajaran ini. Bahkan ada yang meremehkan. Tapi penjahat ini punya pandangan yang luar biasa. Dia tahu Yesus yang mati di kayu salib bukan karena dosanya, tapi untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan dia tahu Yesus ini akan datang kembali sebagai raja. Maka dia katakan, ingatlah akan aku. Dengan kata lain, walaupun aku nanti mati karena dihukum, tapi aku yakin ada keselamatan di dalam Yesus pada hari kebangkitan, pada hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Apakah pandangan saudara terhadap Yesus cepat bertumbuh pengenalanmu? Ini waktunya hidup sangat singkat. Tapi pengenalannya ekspres. Saya mengajak jemaat. Anda sudah begitu lama hidup dalam firman pengajaran ini. Seharusnya pengenalan saudara sudah mantap untuk menyambut Yesus yang akan datang kembali. Haleluya. Seharusnya udah mantap. Gak ragu lagi Yesus yang akan datang itu sebagai mempelai pria sorga. Dia berkata, apabila engkau datang sebagai raja. Ini bicara akhir zaman. Ini bicara kedatangan Tuhan. Ini bukan lagi bicara soal pengampunan dosa. Ini bicara bagaimana kehidupannya akan menyambut Yesus Kristus sebagai raja, sebagai mempelai pria yang akan menghidupkan dia kembali. Apa kata Yesus? Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Orang yang mati dalam Tuhan itu langsung dikumpulkan Tuhan di Firdaus. Di taman peristirahatan. Menunggu hari kebangkitan. Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Oh, bahagia sekali kalau begini. Kesempatan singkat tapi sempat dipulihkan Tuhan. Jangan panjang umur tapi gak sempat dipulihkan. Pendek umurnya tapi mendapat kesempatan dipulihkan Tuhan. Karena apa? Karena pandangannya terhadap salib Tuhan itu tepat dan benar. Dan saya mau katakan,
Ada banyak contoh yang memandang salib itu tepat dan benar. Termasuk Maria. Dia buat persiapan untuk penguburan Yesus. Itu diakui dalam kitab Markus, saudara. Apa yang dilakukan Maria untuk mengingat hari penguburannya, hari kematian Yesus. Dia tuangkan minyak narwastu. Semerbak harumnya merata. Dia tahu apa yang perlu dipersiapkan untuk menghargai kematian Yesus Kristus. Dia berikan narwastu. Narwastu artinya sejati. Dan minyak narwastu ini hanya terdapat di pegunungan Himalaya, di India. Dan harga nilai jualnya, gaji 1 tahun, 300 dinar. Itu yang dipersembahkannya kepada Yesus. Bagi perempuan Israel, minyak narwastu itu adalah minyak persiapan untuk suami. Jadi kalau orang mau menikah di Israel, perempuan itu bertanggung jawab mempersiapkan minyak yang harum baunya untuk dipersembahkan kepada suaminya. Maria menempatkan Yesus sebagai mempelai pria. Maka dia persiapkan minyak narwastu untuk menghargai penguburannya. Karena dia kenal Yesus Kristus ada mempelai pria sorga. Suami pemilik dari kehidupan ini. Maka Kidung Agung pasal 1 ayat 12. Kidung Agung pasal 1 ayat 12. 12. Ya. Sementara sang raja duduk pada mejanya, Ya. semerbak bau narwastuku. Semerbak bau Narwastuku. narwastu. Terus. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus semur tersisip di antara buah dadaku. Jadi narwastu itu minyak yang dipersiapkan untuk suami. Maria juga mengenal Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai juru selamat, tapi sebagai mempelai pria yang sangat mengasihi hidupnya. Pandangan yang seperti inilah yang bisa memuliakan Tuhan. Dan untuk menumpahkan minyak narwastu itu, buli-buli itu dipecahkan. Itu berbicara hati yang hancur. Hargailah Tuhan dengan hati yang hancur. Persembahkanlah hati yang hancur kepada Tuhan. Sebagai bukti kesejatianmu mengasihi Tuhan. Keseriusanmu mengasihi Tuhan. Coba dengan hati yang hancur beribadah. Melayani Tuhan. Tidak merasa bisa. Tidak merasa hebat. Tidak merasa benar. Tapi merasa hidup ini hidup karena anugerah Tuhan. Ketika ditumpahkan minyak narwastu itu, rata harum
merebak harum. Dengan kata lain, merata semua orang dapat mencium keharuman itu, merasakan pelayanan kita, kasih kita. Orang lain ikut menikmatinya. Kalau Anda mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan, orang lain pun ikut menikmatinya. Tidak hanya Yesus yang menikmati keharumannya. Bayangkan, Judas pun si pengkhianat merasakan ada keharuman. Orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak menghargai Tuhan, bisa juga ikut menikmati. Oh, mantap. Jadi berkat, saudara. Di Tanjung Uban ini jadi berkat. Bukan bahan cemoohan orang. Bukan bahan gosip orang. Kalau Anda bisa mempersembahkan pelayanan yang harum untuk Tuhan. Bukan bahan gosipan orang kita. Tapi kalau dilihat orang hidup kita tidak benar, bahan cemoohan. Oh ini, coba yang lihat yang pindah-pindah itu. Bukan hanya di sini jadi cemoohan, sampai ke Batam jadi cemoohan. Seharusnya akan jadi berkat. Tuhan dimuliakan. Jangan sampai bahan ejekan kita. Seharusnya sudah jadi berkat. Tuhan dimuliakan karena narwastu kesejatian kita. Sejati ikut Tuhan. Sejati jadi berkat. Sejati melayani. Coba tunjukkan kepada dunia, kepada orang Tanjung Uban ini. Mereka akan kagum akan nama Tuhan. Haleluya. Bobot rohani saudara menjadi kesaksian. Senang atau susah, miskin atau kaya, Anda tetap setia. Haleluya. Mau tetap setia? Kalau di masa-masa yang lalu saudara sudah setia, belajar setia sampai Tuhan datang. Kalau di masa-masa yang lalu engkau rendah hati, tetap rendah hati sampai Tuhan datang kembali. Di masa-masa yang lalu engkau taat, tetap jaga ketaatanmu sampai kapanpun. Tuhan ingin menikmati sesuatu yang indah dari hidup kita, yang harum. Itulah persiapan Maria dalam menghargai hari penguburannya Yesus. Hargai korban Kristus seperti penjahat di sebelah kanan. Hargai korban Kristus seperti Maria memberikan persembahan yang berbau harum. Dan saya yakin Tuhan pasti memberkati saudara. Haleluya. Waktu kita cepat sekali jamnya saudara. Saya akhiri dulu sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi Tuhan saja. Biarlah Engkau yang patut ditinggikan. Biarlah Engkau yang patut dimuliakan. Biar masa hidup kami ini Tuhan, kami tetap merasakan kasih-Mu tetap abadi. Mari kita persiapkan pujian kita. Bahwa mari kita angkat tubuhnya Tuhan. Pandang Yesus di Golgota. Kasih-Nya telah terbukti. Engkau tidak perlu bertanya seberapa besar kasih Tuhan. Dialah yang memberikan kita hidup dengan kematian-Nya di kayu salib. Dialah yang melepaskan kita dari segala dosa kita. Di Golgota kasih-Nya telah terbukti. Dia serahkan nyawanya untuk kehidupan saudara. Mari kita angkat tubuhnya. Kita hargai korban Kristus. Kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Yesus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan. Mari kita angkat cawan. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan darah Yesus Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum darah. Oh, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala sanjungan hanya bagi Dikau Tuhan. Siapakah kami kalau kami mendapat kemurahan? Kemurahan-Mu luar biasa. Oh, haleluya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Cinta-Mu luar biasa kepada kami. Ya Rabba ya Ramasi ya Rabati. Uriya Rabba Rabba Sanda Rabba ya Rabasi. Oh, tidak terbalas kasih-Mu Tuhan. Tidak terukur cinta kasih-Mu untuk keselamatan kami Tuhan. Oh, ya Rabasi ya Rabba ya Rabba Sanda Rabati ya Rabba Rabba Sanda Rabba ya Rabati ya Rabba. Roh Kudus, bahwa kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Perbaiki hati, jiwa, pikiran, perasaan kami. Sucikan seluruh hidup kami ya Tuhan. Berikan kelepasan bagi kami terhadap dosa dunia dan semua tabiat-tabiat. Lepaskan kami ya Tuhan. Oh, riala basandara ya rataka rabasi ya rabasi. Oh, riala basi ya rabaka rabasi ya rabasi. Barui roh kami Tuhan, melalui korban Kristus yang mati di kayu salib. Jamah setiap pribadi kami. Tolong setiap pribadi kami. Sembuhkan dan pulihkan kami. Berikan kegirangan sukacita. Oh, haleluya, haleluya. Uriala masih kiaramati. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Setiap kami dilepaskan, setiap kami dimerdekakan, setiap kami disembuhkan, dipulihkan. Kuriala Masanggara Basindara Bati. Oh, Ramati Kiara Masindara Bati. Oh, Ramaya Ramasikiara Bati. Roh Kudus sudah pulihkan kami. Roh Kudus sudah memulihkan kami. Di waktu yang singkat ini, pulihkan kami. Oh, Ramasikiara Bati. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu menjangkau hidup kami semua. Engkau mengenal siapa kami Tuhan. Mari Tuhan jamah kami semua. Biarlah Engkau pulihkan kami di suasana Paskah ini. Pengenalan kami akan Tuhan dalam kasih semakin nyata ya Tuhan. Engkau selamatkan, Engkau tolong. Bahkan kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Segala pekerjaan yang macet Tuhan buka jalan. Berikan kami kesempatan selagi masih ada kesempatan. Karena kami tahu ada waktunya kami tidak berdaya lagi. Tapi kami berdoa kami sudah jadi berkat. Sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadikan hidup kami ini. Berkati ibadah hari ini. Berkati pelayanan hari ini. Berkati juga kota Tanjung Uban. Di mana umat-Mu boleh berada. Jadikan saluran berkat. Untuk provinsi ini Tuhan. Untuk bangsa kami Indonesia, supaya semakin nyata melihat kemuliaan Tuhan. Berkatilah jemaat, berkatilah persembahan mereka, balaskan berlipat kali ganda. Kami akan tinggalkan tempat ini, hamba-Mu akan kembali ke Batam dalam ibadah Paskah. Tetap Tuhan menyertai, berikan firman untuk menguatkan seluruh jemaat Tuhan. Dan kami mau pulang dari tempat ini dengan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat Paskah, salam sejahtera, salam sehati, salam Philadelphia. Sampai jumpa pada kebaktian Minggu. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Haleluya.